Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terus Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau naikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri. Sehingga kami boleh datang lagi bersyukur kepadamu dan berjalan bersama. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami, bersama dengan kami. Dan saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang bertahta dan bersemayam atas pujian penyembahan. Untuk kami angkat hati kami, angkat suara kami. Kami memuji-Mu, menyembah. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Romo berjalan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Dari mata kata saat kami menyembah-Mu, saat ku Kau bertata di atas pujian, angkat pandang samu saat ku sembah ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku Kau bertata di atas pujian, saat ku sembah
Ku rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan satu sembah rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Haleluya. Kami menyembah, kami memuji. Pujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan,
Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau satu-satunya pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Engkau satu-satunya jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Hanya padamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah. Sebab aman di dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu, Tuhan. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar dan mulia, nama-Mu ajaib, nama di atas segala nama. Semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah kepada-Mu. Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama.
memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain. Sebab Engkau setia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Engkau mampu melakukan semuanya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Sungguh penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang kami perlu di setiap saat dalam hidup kami. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku. Bagiku penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Ya, hadir-Mu di hidupku. Bagiku. Anugerah-Mu sembahkan-Mu bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua penyertaan-Mu yang kami perlu, kenyataan Tuhan. Segalanya bagiku, adikku, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, kasih dan sayangmu, berkekuatan bagiku. Amin, haleluya. Anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, berkekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, berkekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami dengan kekuatan anugerah. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, supaya kami percaya dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ucap syukur pagi ini kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam bacaan Mazmur yang ketiga, pasal 35. Mari kita baca dengan judul perikop, doa minta tolong terhadap musuh. Saya bacakan Bapak Ibu, ayat pertama dari Daud. Berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai
dan utar-utar, bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangin dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripada aku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit, demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak aku kenal, menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik, mereka mengolok-olok terus, mengertakkan giginya terhadap aku. Nah, saya sampai ke pasal 16 dulu. Di sini Daud sebagai pemazmur memberikan gambaran sikap yang unik ya terhadap untuk orang-orang yang membenci dan mencelakainya. Di sini Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan yang memiliki kuasa untuk bertindak kepada mereka. Sekilas kita bisa lihat Daud itu seperti dendam kepada musuh-musuhnya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya seperti kayak untuk mencelakai para musuhnya gitu. Tetapi sesungguhnya tuh Daud itu menekankan bahwa bukan pada dendam, melainkan Daud itu menyerahkan semuanya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan itu adil. Tuhan yang memiliki hak untuk membalaskan segala sesuatu. Dan Daud percaya juga selain itu Tuhan untuk pembalasan apapun itu Daud di sini menunjukkan bukan bersukacita atas apa yang dibalas Tuhan kepada musuh-musuhnya. Tapi kita bisa dilihat di ayat 13 dan 14 itu Daud itu menunjukkan kepedulian dan empati terhadap musuhnya ketika musuhnya menghadapi uh, pembalasan dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat ke-13 itu, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit, demikian aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikian aku tunduk dengan pakaian kabung. Nah, di sini Daud juga sedih ketika melihat musuh-musuhnya uh, yang mendapat pembalasan daripada Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi di ayat ke-17. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusak mereka,
nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan. Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Nah, di sini Daud juga meyakini bahwa Tuhan itu maha adil. Daud menyerahkan seluruh permasalahan hidupnya. Walaupun Daud dikejar-kejar musuhnya, mau dibunuh, tetapi Daud berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berhak menghakimin mereka. Dan Tuhan itu maha adil. Dan di sini kita bisa lihat di ayat 14, Daud ini berkata bahwa hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Daud sangat yakin bahwa Tuhan ini sangat adil di dalam hidupnya. Dan untuk perikop ini, saya percaya Tuhan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang buruk, yang jahat, bahwa yang menyakiti hati kita, apapun itu, kita jangan balas dengan kejahatan. Melainkan kita balas dengan kebaikan, kita mendoakan mereka, biarlah Tuhan yang berperkara terhadap hidup mereka. Nah, dan yang ini, kemarin saya baca lagi, dengan judul perikop ini, saya sedikit bingung, doa minta tolong terhadap musuh. Bagaimana sih kita berdoa minta tolong terhadap musuh kita, padahal musuh kita itu yang kita benci, yang menyakitin hati kita. Nah, di sini saya mau sedikit memberi kesaksian di dalam hidup kita dengan judul perikop doa minta tolong terhadap musuh kita. Nah, di sini saya 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu lah, saya sebagai pelaku, sebagai musuh di dalam perikop ini. Saya menyaksikan bahwa saya banyak menyakitin orang, khususnya orang terdekat. Nah, ada satu kasus itu seperti saudara kandung, teman saya seperti saudara kandung, ia sudah banyak menolong saya. Nah, dan terakhir kali saya bekerja kepadanya, saya menipu, berbohong padanya sampai menyakitin hatinya yang luar biasa. Nah, dan saat itu saya dibawa ke pengadilan, dilaporkan ke polisi. Nah, di sini ada yang luar biasa mengingatkan saya kembali perikop ini. Pada saat di pengadilan, kan ada korban dan pelaku. Nah, saya sebagai pelaku dan temanku sebagai korban. Nah, korban ini bersaksi. Di saat pengadilan dia bersaksi,
ditanya sama hakim kronologinya gimana. Nah, sesudah yang menyampaikan kronologi, nah terakhir ada kata-kata yang luar biasa dari korban ini. Dia berkata kepada hakim, hakim, saya sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Willy, maafkan saya, dan saya juga mengampuninya semua yang sudah saya serahkan kepada aparat hukum, saya sudah mengampuni semua. Dan terakhir, ia meminta kepada hakim, tolong hukuman Willy diringankan. Saya sudah memaafkannya, tolong hukumannya semuanya diringankan. Nah, setelah selesai sidang, korban ini temanku ini mendatangi saya dan ia bilang, dan ia kasih pesan, Willy, semua yang kau lakukan, semua yang kau sakitin aku, semua yang kau perbuat di dalam hidupku ini, aku sudah mengampunimu. Dan satu pesan saya, ketika engkau mendapat hukuman ini sudah masuk, saya berdoa bahwa kamu bisa berubah saat keluar, dan saya percaya banyak orang yang sayang, terutama orang tuamu katanya, kamu harus berubah karena orang tuamu sayang kepadamu. Nah saat itu saya wah sampai minta maaf, sampai menangis, sampai bilang ada orang yang baik seperti ini, dan saya sudah menyakitin hati. Orang itu sudah berapa kali menolong saya seperti saudara sendiri, dan usaha itu pun saya pakai uangnya itu untuk judi online apapun itu bukan sedikit. Itu hampir separuh dari modal usahanya itu, sampai dia bilang ini usaha yang baru saya bangun, dan sampai nah tapi ada satu pesan yang dia sangat percaya kepada Tuhan, tapi ia bukan orang percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen. Apa yang kau perbuat kepadaku, Willy, aku yakin Tuhan akan mengembalikannya lebih daripada ini. Nah, dan saat itu pun saya sampai baru dapat perikop ini, saya berpikir ternyata maksud dari perikop ini bahwa doa minta tolong terhadap musuh. Nah, dan sampai saat itu pun, sampai sekarang pun aku ketika berdoa, aku mendoakan orang yang dulu menjadi saya benci, musuh yang pernah memasukkan saya ke dalam penjara itu, saya mendoakan dia. Dan beberapa tahun kemudian saya ketemu, mungkin 2-3 tahun kemarin saya ketemu, kan sudah 7-8 tahun. Usahanya itu wah begitu luar biasa, diberkati Tuhan. Saya baru tahu maksud dari judul perikop ini, bahwa saat seseorang korban disakitin, saat kita melepas pengampunan terhadap orang tersebut, nah orang tersebut kan merasakan pengampunan daripada orang yang mengampunin. Karena Tuhan, karena saat kita merasakan pengampunan dari orang tersebut, otomatis kita yang diampunin, kita sebagai pelaku, kita akan mendoakan orang yang mengampunin kita karena kebaikannya, karena kasihnya terhadap hidup kita. Nah, sampai sekarang pun, nah ini untuk cerita dari saya yang memberi kesaksian sebagai pelaku. Dan beberapa tahun kemudian, saya mendapat cerita, ini kesaksian saya juga sebagai korban. Bagaimana saya disakitin, juga dihina-hina, pernah dibohongin, pernah ditipu juga, persis juga saya begini. Nah, ini pun saudara kandung sendiri kemarin, mungkin adik-adik saya, karena perbuatan saya yang dulu mungkin masih benci, masih gimana. Nah, saya teringat sama temanku bagaimana ia memperlakukan saya, mengampun saya. Nah, dan saya pun ketika saya baru mengenal Tuhan, dulu belum tahu bagaimana cara mengampunin orang-orang yang membenci kita. Dan saya baru masuk percaya kepada Tuhan itu pun karena ada nilai-nilai yang seperti ini, bahwa di Alkitab juga ada tertulis, kita sebagai orang Kristen malah harus mendoakan orang yang menyakiti kita, musuh kita. Nah, ini yang menarik di ajaran kita,
Ini yang membuat saya tertarik dahulu untuk masuk ke dalam mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, nah ini yang juga Tuhan luar biasa, saya masih ingat pertama kali saya mengenal Tuhan itu, saya dibaptis, eh, itu di tanggal yang luar biasa, 9/9/2019. Itu dengan 12 orang dibaptis, kayak 12 pemurid, dengan 12 orang bareng-bareng dibaptis di kolam. Itu membuat saya menjadi hidup yang lebih baru lagi. Nah, di situ saya mengenal lebih dalam lagi ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih, bagaimana cara kita mengampunin musuh kita, kita mendoakan kembali musuh kita. Nah, di situ saya praktekkan yang kepada saudara-saudara kita yang dahulu, memang ya itu konsekuensi saya dengan perbuatan saya dahulu menyakitin saudara-saudara, orang tua. Ketika saya mempraktekkan bagaimana saya melepaskan pengampunan terhadap saudara-saudara saya mendoakan mereka yang dahulu mereka tidak pernah menganggap saya. Sudah 4 tahun atau 5 tahun, saudara-saudara saya tidak pernah menganggap saya sebagai kakak, sebagai koko. Mereka kalau saya datang ke rumah pun jarang memanggil. Nah, sudah 3 tahun ini Tuhan luar biasa bekerja di dalam hidup saya. Saya bisa menjadi saluran berkat untuk mereka. Malah mereka, Tuhan membalikkan dengan luar biasa. eh, di Kadang ada suatu cerita bahwa adik saya yang nomor 3 itu mau menikah dan dia tidak ada kekurangan biaya kan. Saya sih bukan membantu langsung secara finansial, saya memberikan biaya untuk dia. Dan itu pun dulu ada pertentangan dari istri-istri kan, kadang nggak tahu, eh, dia tahu bagaimana sakitnya dulu, suaminya dihina, suaminya dikucilkan di keluarga. Tapi saya selalu berkata kepada kita tidak mungkin membalas apa yang dilakukan mereka terhadap kita. Saya selalu mengajarkan istri saya, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk membalas sesuatu dengan mendoakan dan berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Nah, dan di situ pas kejadian itu beberapa bulan sebelum adikku menikah, ternyata ya, saya ada dapat project. Nah, itu pun sebenarnya saya kalau kerjakan sendiri dari sini jauh sih bisa, tapi kurang maksimal lah. Dan saya ya percayakan itu project itu kepada adik saya. Nah, dan adik saya kerjakan dengan baik. Nah, dari situlah ia mendapatkan berkat untuk modal nikah. Dan luar biasa, sampai sekarang pun saya pikir-pikir, ternyata Tuhan kalau kita benar-benar bertobat, benar-benar mau mengubah diri kita, Tuhan membalikkan dengan luar biasa. Orang yang banyak menghina kita, mencaci maki kita, walaupun musuh kita sekalipun, Tuhan bisa memberkati mereka dengan cara kita mengampunin mereka. Nah, itulah yang menjadi kesaksian hidup saya. Sebelum saya tutup ke kesaksian ini, saya ada 3 ayat yang sangat luar biasa, yang memberkati saya juga mengenai ini. Itu ada di Lukas Matius pasal 5 ayat yang ke ini Lukas pasal 27 sampai ke 29. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah ia juga mengambil bajumu. Dan satu lagi ada Matius 5 ayat ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Itulah sebagai ayat penutup. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk Willy buat sharing firman. Saya percaya kita diingatkan lagi, dinasehati lagi, bahkan mungkin ditegur lagi kalau kita sulit mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan saja bisa praktek seperti kawan Willy, kalau kita orang yang menerima kasih Tuhan yang sempurna sampai nggak bisa praktek hal ini, itu terlalu. Jadi berkali-kali saya selalu ingatkan, kita ini kalaupun nggak pernah mengalami peristiwa seperti Willy, diampuni ketika kita bersalah kepada orang lain, paling tidak kita harus ingat terus, ada hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yaitu seluruh dosa kita diampuni Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan. Kita sudah sering dengar tentang perumpamaan orang yang berhutang 100 dinar dan 1 talenta. Itu bandingannya adalah 100 banding 60 juta. Itu pun orang yang cuman hutang 100 dinar pun tidak diampuni. Padahal orang yang hutang 60 juta dinar itu sudah diampuni. Tapi pagi hari ini mari kita terus belajar praktek seperti ayat-ayat terakhir yang Willy tadi sampaikan dari khotbah di bukit, baik di Matius 5 maupun Lukas 6. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Nah, sama seperti poin yang pertama tadi Willy sudah sampaikan. Kita harus memaknai ungkapan-ungkapan Daud kepada Tuhan. Kalau kita baca kan memang sepertinya sadis banget kan. Tuhan, peganglah perisai, pegang utar-utar, pakai tombak, pakai kapak. Tapi itu kan ungkapan Daud, karena Daud seorang panglima perang. Kalau berperang menghadapi musuh itu dengan perlengkapan yang lengkap untuk mengalahkan musuh. Nah, itu yang Daud bisa gambarkan bahwa Tuhan itu membela dia berperang dengan semua kekuatannya untuk mengalahkan musuh-musuh Daud. Tetapi praktek Daud secara nyata dengan orang-orang yang memusuhi dia, seperti yang Willy juga tadi sampaikan, yang kita baca di ayat-ayat ini, dia merasa sedih kalau orang yang memusuhi dia itu sakit. Dia merasa berduka kalau orang yang memusuhi dia itu mengalami celaka. Jadi ini dua hal yang memang harus kita pahami secara lurus. Karena kenyataannya di dalam dunia ini yang saya temukan berbanding terbalik lagi. Seperti pola hidup Daud yang seharusnya kita ikutin. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pembelaan kita kepada Tuhan. Bahkan menyerahkan pembalasan itu kepada haknya Tuhan. Yang sekali lagi digambarkan oleh Daud itu kan seperti, kalau sepintas kita baca sepertinya, wah ini marah Daud ini. Suruh binasakan musuhnya. Enggak, Daud nggak punya hati seperti itu. Tapi dia punya gambaran bagaimana orang itu berperang dengan perlengkapan perang pasti menang. Artinya dia menyerahkan pembalasan, pembelaannya kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan dengan segala perkara, dengan segala kekuasaannya dapat menolong dia. Nah, itu hal yang penting. Tapi di dalam dunia nyatanya, dia mengasihi orang yang memusuhi dia. Nah, yang saya katakan berbanding terbalik dengan realita hidup yang saya sering lihat. Ada banyak orang, contoh nih contoh. Seorang istri doain suaminya supaya pulih. Seorang istri doain supaya suaminya berubah. Oh, doanya hebat banget Bapak Ibu. Tapi giliran suaminya pulang ke rumah diusir. Nggak usah balik kau ya, pergilah sama Tino tuh ya. Nah, berbeda. Doanya seakan-akan penuh belas kasihan. Doanya seakan-akan minta Tuhan pulihkan suaminya. Tapi begitu suaminya pulih, suaminya pulang aja, nggak dilayani, diomelin, diocehin, dimarahin, dimaki-maki. Konyol, banyak orang berbanding terbaliknya terbalik dari apa yang Daud lakukan. Nah, sama seringkali dalam hal yang lain kan kita seperti wah Tuhan ampuni, Tuhan tolong dia.
Tapi ketika kita ketemu dengan orang itu, buang muka kita, pergi pulang. Nah, itu kan sesuatu yang sangat fatal. Makanya seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, kita tahu jelas kalau orang bebal itu ngomong Tuhan itu nggak ada, jelas itu orang bebal. Tapi kadang banyak orang yang memakai atribut dia Kristen, tapi kelakuannya lebih bebal dari orang bebal. Dia merasa Allah itu nggak ada kalau dia lagi baik-baik saja. Tapi giliran dia punya masalah, dia teriak Allah di mana. Nah, jadi hari ini kita juga diingatkan, ditegur, dinasehati. Mari doa itu selaras dengan perbuatan kita. Jangan kita doanya minta orang itu dipulihkan, orang itu diampuni, tapi ketemu dengan orang itu kita buang muka. Kita nggak mau mengasihi, nggak mau melayani. Tapi mari belajar seperti Daud. Dia menyerahkan hak pembalasan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika ketemu dengan orang yang menyakiti hatinya, dia melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi itu yang perlu kita belajar, seperti apa yang Willy alami, dan akhirnya itu membuat dia merema, dan dia bisa juga mengampuni orang-orang yang menganiaya dalam tanda kutip. Walaupun ya ujungnya tadi ya, Willy bilang itu juga karena akibat perbuatan dia kan. Tapi di satu sisi ketika dia diperlakukan seperti itu, Willy belajar untuk bisa mengampuni. Dan Tuhan bela. Jadi mari dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan kita, jangan kita yang cabut tombak, jangan kita yang cabut pedang, jangan kita yang arahkan panah untuk menyakiti musuh kita atau orang yang memusuhi kita, tapi biarkan itu bagian Tuhan. Seperti Paulus kepada jemaat Roma katakan juga pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah tetap mengasihi, mengampuni, berdoa bagi orang yang memusuhi kita. Oke, terima kasih untuk Willy. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih buat Willy Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pacin dan ditutup sama Willy. Bapak, kami kembali bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan. Hingga kami telah menyelesaikan orang diri kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruhkan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau mengampuni setiap musuh-musuh kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai pembela kami, sebagai pembela dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih doa saat ini Tuhan buat Willy yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah pernyataan dan firman-Mu Tuhan buat dia selalu Tuhan. Berikan dia kesehatan selalu Tuhan, dan juga Tuhan berkati keluarganya Tuhan, anak-anak dan istrinya Tuhan. Tuhan pakai Willy Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan tiap pekerjaan dan pelayanan dia Tuhan. Biar Tuhan sertai selalu perjalanan hidupnya. Terima kasih Bapak. Dan juga kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Dokter Merianti Tuhan yang bertugas di Cemper Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan sebagai dokter. Tuhan juga berikan hikmat dan pengetahuan di antara dan bekerja. Biar Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan boleh memuliakan nama Engkau ya. Berkati juga Tuhan suami dan juga anak-anak dan cucunya Tuhan. Tuhan berkati suami biar ada penjagaan daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan buat acara pemberitaan wanita Tuhan hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati Tuhan acara ini dari awal, tengah hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dalam setiap pembicaranya Tuhan, dan menyampaikannya Tuhan sehingga nilai kebenaran boleh terima oleh setiap pesertanya Tuhan. Setiap setiap peserta wanitanya Tuhan boleh mengalami Engkau ya Tuhan, boleh menerima setiap nilai kebenaran dari firman Tuhan, sehingga setiap boleh dipulihkan Tuhan, dan nama Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Dan juga taruhkan Tuhan setiap peserta wanita Tuhan hati yang mau mengenal Engkau lebih, dan juga hati yang takut akan Engkau, dan taruhkan dalam setiap peserta Tuhan, sehingga
semuanya Tuhan buat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Dan juga mari kita sama-sama bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan juga ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan melalui Mazmur 35 ini Tuhan. Kami mau Tuhan bersikap hati seperti Daud Tuhan. Memberikan segala penyerahan, pembalasan itu terhadap melalui Engkau Tuhan. Kami serahkan semua hak itu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan telah dipulihkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kita arahkan mata hati kita semuanya. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Semuanya ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Happy birthday untuk Coachin ya, kemarin rupanya. Oh, Hendra Gunawan. Oh, kami siap. Ya, Selamat Happy tahun, birthday, selamat ulang tahun. Kacin. Makin.